Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia di Kaum Podcast ya, sahabat umat. Oke, dalam episode kali ini kita sudah ditemani oleh Ketua IMM ya. Ya, Ketua IMM dari FAI Umat. Mungkin masih banyak yang belum kenal nih. Baiklah, kita sapa dulu deh narasumber kita hari ini. Hai, selamat datang di Kaum Podcast. Hai juga. Ya. Namun sebelum kita ngobrol lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya. Oke, banyak teman-teman yang belum mengenal siapa sih Ketua IMM di FAI Umat. Bahkan anak FAI sendiri mungkin masih banyak yang belum tahu ya, apalagi yang nggak bergabung dengan IMM. Ya, pastinya. Nah, silahkan perkenalan diri dulu biar teman-teman yang nonton bisa tahu dengan siapa kita ngobrol hari ini. Iya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana, biasa disapa Akmal. Kemudian asal saya dari Bima, dan di Fakultas Agama Islam ini mengambil prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan sekarang berada di semester 7. Oh, udah semester 7. Iya, detik-detik terakhir. Berarti sekarang lagi sibuk proposal ya? Iya, lagi sibuk. Tadi pagi habis konsul ini. Oh, berarti belum ujian? Ujian diperkirakan tanggal 28 katanya. 28 Desember ini? Iya, 28. Wah, sebentar lagi. Gimana udah persiapannya? Udah berapa persen? Nah, tadi udah konsul sampai bab 2 dan 3. Cuma direvisi dikit lagi aja. Direvisi dikit. Belum masih sih? Belum. Ya, Belum ada semangat. hilal ini. Belum Dikit kelihatan. lagi ya. Tapi target harus sesuai 4 tahun ya Iya, kuliahnya. harus sesuai. Kalau bisa 3 tahun setengah gitu. Kira-kira bisa nggak nih ngejar 3 tahun setengah? Kan sekarang udah proposal, semester depan tinggal skripsi. Skripsi. Atau masih ada kuliah yang ditempuh? Kalau untuk kuliah nggak ada yang diulang. Udah habis. Insya Allah. Oh, berarti tinggal fokus abis proposal ini fokus ke skripsi aja ya. Iya, fokus skripsi. Ya, semoga dilancarkan ya Amin, biar amin. segera wisuda. Oke, kita mau bahas-bahas lebih lanjut nih tentang IMM. Iya. Kan kita ada di lingkungan Muhammadiyah gitu. Iya. Pasti ada IMM-nya dong ya. Pastinya. Iya. Udah berapa lama gabung bersama IMM? Kalau untuk bergabung di MM terhitung sejak di Darul Arkom Dasar di Kader pada saat tahun 2020. 2020. Oh, 2020 itu saya baru lulus. Oh, baru lulus. Saya juga baru masuk di situ. Oh, baru masuk. 2019-nya. Jadi udah terhitung ya udah 2 tahun setengah lah ngabdi di MM ini. Berarti sudah lama ya. Ya, hampir Bergabung terbilang lama karena dulunya juga pernah dikasih amanah jadi sekretaris umum pengabdiannya. Iya. Berarti sebelumnya jadi sekretaris umum, Yes. sekarang Jadi ketua umum, ketua. ya. Baru masuk udah jadi sekretaris atau anggota dulu? Semenjak selesai di DAD langsung direkrut jadi sekretaris umum. Wah, luar biasa kepercayaan. Ya, awalnya kelihatan kayak gimana ya, belum sanggup gitu. Karena berbicara sekretaris umum harus mengatur administrasinya. Sedangkan background saya yang awalnya enggak pernah yang namanya bergelut di dunia organisasi. Berarti ini baru pertama kali. Iya, baru pertama kali pada saat DAD itu. Dan bisa dibilang pusing gitu, gimana jalannya. Padahal baru aja selesai langsung diamanahin jadi sekretaris gitu. Tapi kalau kita nggak coba langsung, kita nggak tahu gimana, seperti apa gitu ya. Iya, betul. Karena setelah di DAD itu saya juga mengingat salah satu perkataan dari senior, Kak. Jadi katanya dia mengutip perkataan dari Mahatma Gandhi. Jadi jangan tanyakan apa yang hasilnya, kan tetapi cobalah untuk terlebih dahulu mencobanya. Jangan dulu memikirkan tentang hasilnya, kan tetapi apa yang kamu lakukan itulah hasilnya sebenarnya. Keren. Kenapa mau masuk IMM? Oke, nah ini sebenarnya coba-coba dulu masuk Oh, IMM, Kak. awalnya coba-coba. Ya, karena kalau bisa dibilang pas PKKMB itu kan kita disuguhkan dengan yang warna merah di Masta ya kan. Iya. Jadi ngelihat teman-teman yang pakai jas merah tuh terkadang timbul pertanyaan gitu. Ini apa sih, organisasi apa gitu. Kok merah-merah gitu. Iya, kemudian
dalam sisi tampilan juga kelihatan, wih, berwibawa gitu. Karena jas merahnya. Jadi sebenarnya hal itu sih yang memotivasi kenapa mau mencoba di MM. Sehingga tertarik gabung di Nggih. IMM. Karena mencoba ujung-ujungnya ya nyaman di MM ini sampai 2 tahun Awalnya malahan. coba-coba jadi nyaman. Nggih. Jangan gitu ya, tapi kalau sama cewek nanti Enggak sih. dideketin lama-lama nyaman. Kapan nih mulai jadi ketua IMM? Jadi ketua IMM ini pada saat hasil Muskom kemarin di bulan September. Udah berapa lama baru Baru beberapa bulan sih hitungannya, tanggal 22 September lah. sudah dilantik tapi ya? Nggih, udah dilantik ya. Siapa yang lantik kemarin? Yang lantik itu pimpinan cabang IMM Kota Mataram tentunya, dan juga disaksikan oleh dekan dan juga wakil dekan 2. Gimana rasanya nih tiba-tiba jadi ketua? Nah, Dikasih amanah besar loh ini jadi seorang ketua itu amanah besar buat apa namanya SIDE gitu. nggih, nggak pernah kepikiran juga sebenarnya. Jadi asal muasalnya sebenarnya jadi ketua ini, ceritakan dikit lah. Ya, Jadi asal muasalnya itu IMM FAI dulu terbilang mati suri, Kak. mm-mm. Dan pada saat saya menjadi sekretaris umum dulunya, itu adalah asal muasalnya IMM FAI mulai dilirik, mulai bangkit. Mulai bangkit Nggih. lagi. Dan kemudian di situ juga sudah kita kader banyak teman-teman sehingga sampai 2 kali DAD. Jadi untuk kapasitas kadernya udah terbilang banyak. Akan tetapi secara administrasinya mereka masih terkesan baru, belum bisa dibilang layak secara sepenuhnya untuk didaftarkan sebagai ketua ataupun sekretaris. Nah, sehingga saya yang pada saat itu karena udah lama terbilang berproses di MM, akhirnya diamanahkan secara langsung untuk menjadi ketua Tanpa umum. ada Ya, pemilu dulu. ada pemilu, Oh, cuman ada. ya istilahnya yang paling penting dari Muskom itu tentang melaporkan hasil kerja kita selama setahun dan juga bersilaturahmi dengan kepengurusan yang sebelumnya gitu, sebelum berpisah. Iya. Itu aja poin-poinnya. Ya, berarti bergabung dengan IMM ini udah lama ya, udah 2 tahun setengah, pasti sudah tahu banyak tentang IMM. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Boleh dong nih kasih tahu kita tuh IMM itu seperti apa, khususnya di IMM FAI itu seperti apa? Oh iya, di IMM FAI itu ada namanya kan? Apa sih? Nggih, IMM FAI memiliki julukan yakni Muhammad Al-Fatih Oh, dia. Muhammad Al-Fatih. Nah, boleh deh dijelasin tuh IMM itu seperti apa gitu. Nggih. Jadi IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang dimana IMM ini merupakan organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, dan juga IMM ini beradanya di Muhammadiyah ini atas dasar representasi dari tujuan Muhammadiyah, Kak. Jadi tujuan IMM itu mengusahakan akademi Islam demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Jadi kalau bisa dibilang Muhammadiyah itu gerakannya luas lah untuk bukan hanya tentang kampusnya ataupun masyarakatnya kan, tapi dunia luar. Sedangkan IMM ini hanya secara spesifiknya itu di kalangan mahasiswanya, dan secara Khusus umum mahasiswa Muhammadiyah ya. nggih, secara spesifiknya gerakannya itu di mahasiswa aja, dan secara umumnya di masyarakat nantinya setelah mereka keluar. Nah, jadi di dalam IMM itu juga mereka punya identitas gerakan. Apa itu? Nah, identitas gerakannya ini ada trikompetensinya, kemudian trilogi, dan juga ada 6 penegasan IMM. Nah, apa tuh? Boleh kasih Nah, tahu nih. Oke. Jadi trilogi itu adalah lahan garapan istilahnya, lahan garapan dari kader-kader IMM. Jadi lahan garapan maksudnya itu arah pergerakan mereka. Arah pergerakan mereka, dan di sana ada 3 juga. Yang pertama berbicara tentang kemahasiswaannya, kemudian berbicara tentang ketuhanannya, dan juga berbicara tentang
kemasyarakatannya. Berarti hampir sama kayak yang Ya di ini hampir ya. sama, cuman Beda mungkin tujuannya gitu. ya, cuman trikompetensi itu lebih potensi diri mereka yang harus Mm-mm. dikembangkan, dan Kalau triloginya itu triloginya. arah gerakan mereka yang tidak boleh keluar dari tiga itu. Kemudian tadi ada 3 disebutkan, trikompetensi, Oke. trilogi, dan satunya lagi apa tadi? Ya, trilogi dan 6 penegasan Ya, 6 IMM. Nah, penegasannya. jadi lupa dikit. Jadi 6 penegasan itu yang paling penting Kak sebenarnya, yang paling penting dari sana itu berbicara tentang ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu. Jadi teman-teman di IMM itu sendiri ataupun di FAI diharapkan bukan hanya memperbanyak tentang ilmunya, bukan hanya berbicara tentang intelektualnya. Jadi berbicara perbuatan itu harus didasarkan atas dasar ilmu, dan juga berbicara tentang ilmu itu harus diamalkan. Jadi yang paling inti dari 6 penegasan itu hanya tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiahnya. Itu paling intinya Ini ya. paling intinya. Ya, kemudian di setiap organisasi itu pasti punya kegiatan ya, Iya, punya. punya program gitu. Di IMM sendiri sudah ada? Untuk di MFI setelah saya pelantikan ini kita sudah sedikit banyak melaksanakan kegiatan. Baru 1 bulan. Iya, udah baru 1 bulan tapi sudah disuguhkan dengan banyak program Wah, gitu. luar biasa. Ya, mungkin untuk yang pertama juga kemarin karena kondisi juga kita lihat kan. Jadi di MFI ada yang namanya bidang SPM. Apa itu? Nah, bidang SPM ini bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Dan juga pada saat momentum setelah kita pelantikan itu ada bencana banjir di KLU. Banjir di KLU bagian mana? Intinya di bagian mana? Santong kayaknya, Terus? kurang lebihnya. Nah, jadi program kerja SPM itu sebenarnya bisa fleksibel seperti menyesuaikan dengan keadaan. Berarti Jadi pada tidak saat direncanakan ya? iya kadang bisa tidak direncanakan. Nah, pada saat itu setelah kita pelantikan ada bencana banjir di KLU, sehingga memotivasi bidang SPM ini untuk melakukan penggalangan dana. Nah, penggalangan dana itu kita laksanakan kalau bisa dibilang udah 2 kali. Yang pertama kita lakukan secara internal IMM, dan arah gerakannya itu di fakultas ini di kampus. Dan kemudian yang keduanya kita kolaborasi. Kolaborasi dengan Kolaborasinya itu dengan segelintir organisasi mahasiswa di FAI. Baik itu HMPS, PBA-nya, kemudian KPI, EXAR, dan PGMI. Cuman BEM dan DPM-nya belum karena masih apa ya? Aroma-aroma pemilihan gitu. Masih dicari. Oh, berarti belum ini ya, belum terbentuk lagi. Nggih. Karena memang mereka ketua HMPS ini kan juga kader-kader IMM. Jadi kita di MMFA ini inisiatif gitu untuk menunjukkan bahwasanya IMMFA ini bukan hanya bergerak sendiri, akan tapi ingin kolaborasi dengan organisasi yang ada, dengan mengajak kader-kadernya yang menjadi ketua itu sendiri. Dan setelah itu ya kita juga pergi ke lokasi banjir untuk menyalurkan donasi tersebut. Dan untuk donasinya kemarin terbilang cukup banyak lah hasil Cukup kumpulan banyak. kita. Bisa sampai 6 jutaan lah kan. Lumayan. Ya karena memang kalau berbicara hanya di MM mungkin tempat untuk jadi penggalangan dana mungkin hanya satu. Kan tapi karena mungkin dicampur kemarin jadi kesannya banyak pembagian tugas gitu. Jadi ada yang di lampu merah Golkar ataupun yang di lampu merah Pagesangan ini kemarin. Itu yang kemasyarakatan ya, Nggih, ke masyarakatan. gerakannya. Nah, kalau untuk program yang lain apa juga? Oke, untuk program yang lainnya juga kita sering melaksanakan yang namanya diskusi rutinitas. Akan tapi diskusi itu ada pembagiannya juga, Kak. Jadi ada diskusi yang memang untuk semuanya, dan juga ada juga yang untuk perempuannya. Jadi ada 2 pembagian di sana, Kak. Jadi diskusi yang kita lakuin kemarin
Nah, ini tentang diskusi media yang dimana berbicara tentang manfaat media itu sendiri, bagaimana pentingnya media. Dan itu bisa dibilang cocok dengan teman-teman yang di KPI gitu. Iya, Karena program kerja yang kita bangun ini menyesuaikan dengan keadaan yang berada di FAI, Kak. Karena berbicara 4 program studi ini kan harus gabung harus semuanya. gabung semua Harus gitu. Jadi jangan hanya biar nggak berat sebelah lah Nggih, ya. bukan hanya egois di KPI gitu. Heeh. Jadi banyak yang kita susun. Kan tapi yang baru terlaksana itu tentang media tadi. Giliran lah ya. Nggih, giliran-giliran. Itu untuk Nanti bahas bahasa intelektualnya ya. Arab gitu. Nggih. Untuk intelektualnya itu ya dah. Iya, kita melaksanakan diskusi. Lebih urgennya itu diskusi. Kan tapi diskusinya sesuaikan lah. Mungkin hari ini tentang berbicara media, kemudian besoknya juga berbicara tentang apa-apa yang berada di PGMI, dan begitu seterusnya. Berarti aktif ya kegiatan Iya, diskusinya. aktif. Karena memang banyak background ataupun banyak organisasi di FAI yang memotivasi teman-teman untuk melaksanakan prokernya. Kan tapi juga kita baru-baru ini udah menyepakati program kerja ke depannya dalam waktu dekat ini. Kita akan buat yang namanya Al-Fatih School. Al-Fatih School. Seperti apa itu? Nah, Al-Fatih School ini seperti yang saya bilang tadi tentang mengembangkan trikompetensi teman-teman kader-kader IMM. Dan juga asal muasalnya gara-gara tadi 4 program studi itu yang harus kita bangun. Yang pertama, Al-Fatih School ini tujuannya adalah mengembangkan soft skill teman-teman yang ada di FAI. Baik Oh, itu berarti dari nggak mesti harus gabung IMM dulu baru ikut program yang itu. Berarti atau kalau semua mahasiswa FAI boleh ikut. kalau Al-Fatih School ini lebih memang mengedepankan kader-kader IMM gitu. Hanya untuk terkhusus kader-kader Oh, IMM. berarti belum dibuka untuk yang mahasiswa Iya, belum lain. dibuka. Karena tujuan kita ya kita mencari ataupun mengkorek bakat-bakat teman-teman yang ada di kader IMM FAI ini. Yang berbeda jurusannya kan, yang harus ada kita kembangkan. Karena mungkin kita lihat yang KPI berbicara medianya. Jadi apa yang harus kita gali dari teman-teman KPI? Maka daripada itu kita bangun yang namanya Al-Fatih School. Nah, Al-Fatih School ini nanti ada beberapa program tentunya di dalamnya, Kak. Yang pertama mungkin kayak pengembangan ataupun pelatihan tentang medianya. Nah, dan itu cocok dengan teman-teman di KPI, kader-kader IMM di KPI. Dan kemudian yang lainnya itu kayak pelatihan bahasa Arab mungkin ataupun pelatihan bahasa Inggris gitu. Oh, Di meski Al-Fatih di School. FAI nggak ada bahasa Inggris ya. Nggak ada, tapi perlu juga perlu sih. juga memang karena berbicara bahasa itu. Dan untuk pematerinya ataupun orang-orang yang mengisi di Al-Fatih School nanti kadang kita akan memakai orang di luar IMM. Maksudnya bukan hanya di FAI itu. Dan juga kadang kita akan memakai teman-teman yang ada di FAI itu sendiri. Karena memang IMM ini adalah rumah untuk mereka belajar gitu. Rumah untuk mereka belajar, rumah untuk mereka berproses. Salah satunya kayak kita lihat bahasa Arab kemarin tentang mereka telah launching tentang pelatihan bahasa Arab. Dan hal itu ingin kita kolaborasi dengan IMM FAI gitu. Agar IMM FAI juga ini bisa dikenal oleh IMM di Luar. fakultas lain gitu ataupun di luar. Pernah ini nggak kolaborasi sama IMM lain? Kalau untuk kolaborasi kita baru pertama kali dulu pelaksanaan Darul Arkom dasarnya. Kita gabungan Baru dengan gabung dengan fakultas-fakultas lain. ada 2 komisariat kita gabung. Ada teknik dan hukum kemarin untuk iya. DAD-nya. Tapi kalau untuk program kerja lainnya belum ada. Karena memang visi misi teman-teman di FAI ini hanya tentang mengembangkan internal kita di FAI. Soalnya Potensi masing-masing IMM tuh berbeda ya, Nggih, berbeda karena memang visi misi dan tujuannya. Nggih. Di FKIP yang berbicara keguruannya mungkin kan, divisi Pol tentang ilmu sosialnya, dan Di FAI juga lebih di ke FAI agamaan. lebih keagamaan. Tapi bukan agama terus sih dibahas. Iya, Nah, karena tapi kan ada di FAI juga ada jurusan kayak apa? hmm, PGMI juga kan harus belajar juga tentang
bukan hanya Di menjadi KPI juga meskipun ada sama harus belajar juga tentang betul. media gitu ya. Jadi bukan hanya PGMI misalnya bukan hanya jadi pendidik gitu kan, tapi belajar media juga boleh gitu. Kemudian Ya, bahasa Arab bukan hanya bahasa apalagi zaman Arabnya sekarang gitu. semua serba media. Nah, itu pastinya. Harus bisa media juga meskipun jurusannya bukan KPI ya. Iya, betul. Tapi bagus dari IMM ini bisa saling diskusi ya. Nanti yang dari KPI bisa berbagi pengetahuan ke jurusan lain, kemudian Iya. yang bahasa Arab bisa berbagi pengetahuan dengan anak KPI gitu. Ya Jadi gitu. bertukar ilmu gitu ya. Ya gitu yang kita bangun memang. Keren, Hubungan keren. yang harmonis intinya di Insya IMM. Allah. Tetap berjalan tapi ya, tetap aktif Tetap sampai sekarang. berjalan, tapi karena mungkin kondisi sekarang masih UAS, mereka masih fokus. Kalau libur nanti masih tetap ini ada kegiatan Iya, atau kegiatannya diliburkan dulu gitu. kalau untuk libur nanti mungkin kita akan besar-besaran agendanya karena Besar-besaran. memang libur kan udah Iya, nggak karena fokus. justru kalau libur lebih banyak waktu luang Ya ya. lebih banyak waktu luang dan Lebih juga mudah ngatur waktu gitu. nah itu dan juga ini ada usulan kemarin dari teman-teman bahwasanya di waktu libur itu kita akan adakan yang namanya tadabur alam. Tadabbur Nah, alam. jadi konsepnya nanti di tadabur alam itu bukan hanya tentang refreshing, tetapi kita akan gabung tentang silaturahim dengan kepengurusan sebelumnya, alumni-alumni yang pernah Sekalian berada di reuni FAI. gitu ya. Iya. Dan juga ada usulan juga ditambahkan dengan program penanaman mangrove di Sekotong. Tapi belum kita tinjau lokasinya di mana, tetapi itulah gambaran-gambaran yang akan kita laksanakan. Udah ada rencana ke depan ya. Nggih, biar apa ya teman-teman bukan hanya pusing di kampusnya setelah Kampus. ujian, tetapi kita juga Apalagi buat nih lagi penat-penatnya gitu nggih baru lagi selesai ujian ya. capek-capeknya gitu. Butuh refreshing emang. Ya, tetapi kita apa jadi satukan gitu. Bukan hanya refreshingnya kan tapi ada diskusi ataupun Refreshingnya lebih bermanfaat Nggih, lagi. biar lebih bermanfaat. Oke, pasti nih mungkin banyak teman-teman yang nonton gitu ingin bergabung dengan IMM. Boleh tahu nggak syarat untuk bergabung dengan IMM itu apa sih? Oke, untuk syarat bergabungnya di IMM itu yang pertama kita mengisi formulir pendaftaran. Mm-mm. Itu tugasnya dari bidang kader. Dari bidang kader. Kemudian setelah daripada itu ada proses yang harus dilewatin. Yang pertama Darul Arkom Dasar. Nah, Darul Arkom Dasar DAD itu wajib. Darul Arkom Dasar ini adalah inti dari ataupun syarat masuk menjadi kader IMM. Karena secara sistem pengkaderan ikatannya untuk orang-orang yang di luar daripada IMM yang ingin bergabung harus dikader dulu, harus mengikuti DAD. Itu syarat wajibnya. Itu syarat ya. wajibnya harus mengikuti DAD. Kemudian selain itu syaratnya Pak? Untuk itu syaratnya mungkin tidak ada. Harus mahasiswa Muhammadiyah itu. Oh iya, lupa. Jadi kita di IMM ini ada komisariat di luar dari Muhammadiyah juga, Kak. Oh, Jadi bukan ada hanya di luar Muhammadiyah juga. Iya, bukan hanya di FAI saja. Jadi ada di luar Muhammadiyah. Jadi di luar Muhammadiyah itu ada di UIN, ada 2 komisariat di UIN dan juga baru-baru ini dilantik kemarin ada 1 komisariat di UNRAM. Ini kan per fakultas gitu. Terus nanti yang gabung dari universitas luar itu gabungnya kemana? Nah, kalau yang dari luar itu tergantung banyak kadernya. Kalau memang mereka memiliki banyak kader di luar kayak di UNRAM, mereka bisa buat komisariatnya tersendiri Khusus gitu. di sana. Khusus di sana doang. Jadi Kirain bukan gabung hanya gitu, di jadi Muhammadiyah. satu gitu. Iya, gitu. Jadi arah pergerakannya bukan hanya tentang fokus di Muhammadiyah aja, tapi di luar sekarang ekspansi gerakan IMM. Oh, berarti nggak hanya di Muhammadiyah ya. Iya, bukan hanya di Soalnya pernah Muhammadiyah. dengar juga sih Gitu. kalau ada kader dari luar kampus umat, dari luar mahasiswa umat. Iya. Alhamdulillah di UIN itu udah 2 komisariat, Kak. Dan berarti di udah UNRAM banyak udah kadernya. banyak dan di UNRAM ada 1. Dan pastinya syarat untuk mereka mengikutin ya harus menyelesaikan DAD tadi, pengkaderan tadi. Tetap DAD ya. Gitu, tetap DAD. Ya, sekarang di FAI sendiri udah berapa kadernya? Udah banyak. Untuk DAD teman-teman yang udah di kader kita pikirkan udah mencapai 100 dalam udah buku banyak. database-nya.
Kurang tahu sih untuk yang alumni, kita belum hitung karena memang Ini eh yang khusus yang masih kuliah berarti. ya, yang masih kuliah ini database-nya yang kita rangkum udah 100. Dan juga oh ya, kelupaan ada tambahan kemarin. Mm-mm. Kita memiliki tambahan setelah DAD kemarin kader-kader baru mahasiswa semester 1 udah 20 orang. Udah 20 orang, Jadi nambah kalau bisa lagi. dihitung 120 lah jumlah Luar kader. biasa. Berarti antusias mahasiswa untuk bergabung IMM itu sangat luar Iya, biasa sangat ya. luar biasa. Karena memang kesan awalnya mungkin kayak saya tadi yang lihatnya Penasaran nih. penasaran. Terus untuk ini ada pembatasan nggak untuk yang ikut masuk itu, misal maksimalnya sekian atau tidak terbatas gitu, berapapun tetap diterima. Nah, kalau untuk mereka yang mau masuk di MM itu ndak dibatasin sebenarnya. Berapapun yang mau Berapapun yang mau gabung. gabung. Cuman Yang penting serius kalau ya. kalau dalam pengkaderannya itu memang harus dibatasi dikit. Karena output ataupun hasil dari pengkaderan ini harus maksimal. Jadi maksimalnya biasanya itu 50 atau enggak 40 peserta. Tetapi setelah itu kita masih bisa melakukan pengkaderan. Tetapi intinya di tiap pengkaderan itu harus 40 peserta biar apa yang disampaikan pada pengkaderan itu lebih efektif masuk gitu. Kapan nih lagi dibuka untuk yang teman-teman yang mau ikut bergabung? Nah, pertanyaan itu sering ditanyakan sekarang nih Kak, gara-gara mungkin kemarin Soalnya banyak kan yang daftar. jarang gitu kita, selama saya kuliah saya nggak pernah dapat info, nih lo IMM lagi buka pendaftaran untuk kader Iya, baru tuh nggak pernah dapat info gitu. iya, iya, iya. Jadi untuk pengkaderan kedua mungkin akan kita usahakan setelah UAS ini. Setelah UAS ini. Setelah UAS, setelah libur UAS maksudnya. Berarti setelah masuk gitu Ya, setelah masuk biar semester semangatnya berikut. masih baru-baru lagi. Heeh. Karena memang baru-baru ini sebenarnya kita sudah selesai melakukan pengkaderan dari semua komisariat, baik itu di Muhammadiyah maupun di luar. Jadi arahan dari cabang itu mau istirahat lah. Istirahat dulu. Karena memang kalau bisa dibilang kita kejar-kejaran kemarin pengkaderannya. Yang pertama mulai dari IMM di luar itu waktu jeda istirahat mereka untuk melakukan pengkaderan hanya 2 hari setelah pengkaderan itu. Jadi terbilang udah capek gitu. Mau istirahat Ngos-ngosan, bentar. capek. Maka untuk informasinya mungkin diperkirakan setelah libur UAS gitu. Nah, buat teman-teman yang mau gabung persiapkan dari sekarang nih. Iya. Setelah libur UAS nanti langsung daftar buat yang mau gabung ya. Karena banyak peminatnya loh Iya, banyak IMM ini. karena di chat satu-satu kapan Kak gelombang kedua ini. Kapan? Udah pada nanyain ya. Iya, jadi full itu memori HP gara-gara di chat. Berarti ini teman-teman yang mau gabung wajib nonton nih biar tahu kapan dibukanya. Nanti kalau ada informasi apa ditanya langsung ke ketuanya ya. Tapi kita juga ada medianya nanti bisa Ada medianya. dipantau ya. Ada media Instagramnya jadi Bisa PKIMM dipantau Instagramnya. Nama bisa Instagramnya apa? PKIMM Umat gitu. Nah, itu dicatat ya Nanti baik-baik. bisa dipantau di sana. Bisa nanti biar kalau ada pengkaderan lagi biar teman-teman tahu ya Iya, informasinya. biar tahu. Biar enggak nanya terus ke saya. Iya, biar nggak dijapri ketuanya capek nanti mau bales yang mana terlalu banyak ditanya, yang nanya gitu ya. Iya. Pusing nanti. Baik, yang terakhir nih mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan. Mungkin harapannya untuk IMM ke depan itu apa? Terus pesan untuk teman-teman yang mau bergabung atau yang sudah bergabung dan IMM itu apa? Silahkan. Iya. Oke, untuk pesan terhadap teman-teman IMM yang pastinya harus tetap bangga terhadap identitas kalian. Sebuah nama yakni Imawan dan Imawati itu harus kalian banggakan karena memang Imawan dan Imawati itu adalah amanah. Sebuah amanah, nama yang disandingkan terhadap teman-teman yang sudah selesai di AD tadi Kak. Imawan dan Imawati. Imawan itu untuk Sebelum di AD berarti belum resmi namanya ya. Iya. Jadi ada tambahan gelar Imawan. Imawan itu untuk laki-laki dan Imawati untuk perempuan. Jadi itu tetaplah bangga terhadap identitas kalian sebagai Imawan dan Imawati karena itu adalah sebuah amanah yang besar terhadap kalian sebagai embrio-embrio baru di IMM. Dan juga yang pastinya yang kedua kalian juga harus eksis sebagai kader IMM. Eksis yang saya maksud jangan hanya
terpaku pada dunia intelektual kalian, akan tapi yang ingin saya lihat terhadap kalian bahwanya kalian ingin memberikan ataupun menunjukkan terhadap dunia luar bahwasanya IMM seperti ini, dan kalian itulah yang diharapkan yang membawa nama-nama IMM. Dan juga yang pesan ketiga, tetap ingat dan juga tidak melupakan di mana awal mula kalian berproses, yakni di IMM. Dan itu pastinya yang secara khusus juga ini Kak, untuk teman-teman di MMFI juga yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya saya dan kalian itu adalah sama. Kita sama-sama di dalam rumah ini. Mari kita rawat, mari kita jaga dan saling memperkuat satu sama lainnya. Mungkin itu aja. Ya, untuk harapan untuk IMM-nya Pak? Oke, Harapan untuk ke depan. harapan IMM-nya tetap solid, tetap merawat rumah yang sudah sama-sama kita jaga ini, maksimalkan pengkaderan dan juga tetap berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Ya, pembahasan kita luar biasa sekali ya. Iya, Pak. Ya, saya dulu sering denger ya, sering ngeliat sih di Facebook gitu namanya Imawan, Imawati, kok banyak banget namanya. Kirain itu dulu nama orang gitu sebelum tahu bahwa ternyata itu panggilan untuk yang kadar-kadar IMM yang sudah ya. dikader, Imawati. Keren. Baik, udah lumayan lama nih kita ngobrol. Iya, Pak. Kayaknya udah cukup dulu. Kalau ada waktu nanti bolehlah kita Boleh, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Mungkin nanti IMM mengadakan acara yang besar gitu. Boleh nih diceritakan di Mungkin sini. setelah Al-Fatih School ini outputnya nanti mungkin bisa kita ceritakan Nah, di sini. nanti bisa duduk lagi di sini untuk bercerita ya. Iya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Kaum Podcast ya. Oh, podcast. Iya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton nih. Penting banget untuk Imawan Imawati atau calon kader-kader dari IMM untuk menyimak video ini. Untuk yang pingin tahu lebih lanjut tentang IMM itu seperti apa, kemudian apalagi yang mau ikut bergabung menjadi kader IMM, kapan dibukanya pendaftaran jadi kader IMM, kemudian syarat untuk bergabung dengan IMM itu apa, jangan lupa untuk ditonton dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang di skip ya. Baiklah, saya Naula Fatiatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.